Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pelajaran fisika. Pada bab ini kita akan membahas tentang bunyi dan cahaya. Baik, langsung saja. Pada bab bunyi dan cahaya, apa saja yang akan kita pelajari ya? Pada gelombang bunyi, kita akan mempelajari yang pertama adalah klasifikasi gelombang bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, cepat rambat gelombang bunyi, efek Doppler, dawai, pipa organa, intensitas dan taraf intensitas bunyi, kemudian pelayangan bunyi, serta resonansi. Pada gelombang cahaya yang akan kita pelajari adalah pemantulan, kemudian ada pembiasan, ada pemaduan, ada pelenturan, penguraian, dan pengutupan. Nah, setelah kita mempelajari materi bunyi dan cahaya, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita dapat menjelaskan ya sifat-sifat gelombang bunyi dan fenomena bunyi seperti efek Doppler, resonansi, serta frekuensi pada dawai dan pipa organa. Kemudian menjelaskan sifat-sifat cahaya dan menerapkan persamaan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diciptakannya gelombang bunyi dan cahaya yang memiliki karakteristik unik yang menunjang teknologi buatan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Kemudian, untuk melaksanakan suatu kegiatan apapun, kita harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Baik. Nah, di sini ini Ibu sajikan sebuah gambar. Itu seorang dokter yang sedang memeriksa jantung seorang pasien ya. Di sini ada alat komputer. Mungkin ada yang sudah tahu apa ini nama alatnya. Nah, sering kita lihat ya gambar keadaan seperti ini, baik di televisi, di surat kabar ya, atau kalian pernah mengalami sendiri. Kita bahas ya. Baik, dari gambar tadi itu adalah salah satu pemanfaatan dari gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi ultrasonik. Nah, apa nama alatnya tadi yang dihubungkan dengan komputer gitu kan? Alatnya adalah ekokardiografi namanya. Nah, sistem kerjanya menggunakan gelombang bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Manusia tidak dapat mendengarkan gelombang ultrasonik, hanya beberapa hewan saja, yaitu seperti anjing dan kelelawar. Kemudian, sistem kerja dari ekokardiografi ini bagaimana? Yaitu ketika ada seperti ini ya, alat yang diletakkan di dekat jantung. Itu adalah gelombang suara. Dari gelombang suara detak jantung kita dikirim menuju jantung. Kemudian gelombang yang memantul dari jantung dianalisis oleh sebuah komputer. Nah, untuk membentuk suatu citra atau diagnosa ya. Nah, cara ini digunakan untuk mencari adanya kerusakan struktur pada jantung, misalnya kelainan pada katup jantung atau pembesaran rongga jantung, atau mendeteksi pembekuan darah yang menjadi penyebab timbulnya penyakit stroke. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan contoh gelombang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dan energinya merambat ke segala arah di dalam ruangan. Bunyi merupakan contoh gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui suatu medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat dan dapat dipantulkan melalui benda gas, kemudian benda padat. Bunyi juga dapat merambat pada benda cair. Kemudian ada klasifikasi gelombang bunyi. Yang pertama,
adalah infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Pada frekuensi ini, bumi dapat didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Kemudian, selain infrasonik, di bawahnya ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Nah, frekuensi gelombang bunyi audiosonik berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kemudian selain infrasonik, audiosonik, ada yang terakhir namanya ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan, antara lain anjing dan kelelawar. Nah, bagaimana sifat-sifat dari gelombang bunyi? Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, artinya gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Tadi baik di zat padat, zat cair, kemudian zat gas. Bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, juga dapat dilenturkan dan dapat dipadukan. Yang pertama, pemantulan gelombang bunyi, ya, yang disebut dengan refleksi, yaitu gelombang bunyi dipantulkan jika mengenai bidang pantul yang keras. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu ada gema dan ada gaung. Kemudian pembiasan gelombang bunyi yang disebut dengan refraksi. Itu gelombang bunyi akan dibiaskan atau dibelokkan ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Misalkan dari udara ke air. Seperti itu. Gelombang dibiaskan mendekati garis normal jika datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat. Sementara pembiasan gelombang menjauhi garis normal jika gelombang datang dari medium rapat menuju medium yang kurang rapat, ya. Kemudian pelenturan gelombang bunyi atau disebut dengan difraksi. Itu dengan adanya difraksi atau pelenturan gelombang bunyi, maka kita masih mampu mendengar percakapan seseorang di ruang yang berbeda dengan kita, ya, karena adanya gelombang yang menembus celah-celah kecil ruangan. Kemudian pemaduan gelombang bunyi atau yang disebut dengan interferensi. Nah, proses interferensi adalah pemaduan dua atau lebih gelombang yang akan menghasilkan gelombang baru yang sifatnya perpaduan dari gelombang penyusunnya. Nah, itu mungkin di pertemuan ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan, ya, sekilas tentang bunyi dan cahaya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara detail, ya, tentang bunyi dan cahaya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.